Bayangkan sejenak, di atas kepala Anda, tepat di titik tertinggi tubuh, ada sebuah gerbang yang tak terlihat oleh mata biasa. Gerbang ini bukan sekadar simbol, bukan pula sekadar ajaran mistik yang dilupakan zaman. Ia adalah kunci yang, bila benar-benar terbuka, mampu mengubah seluruh cara kita memandang hidup, diri sendiri, dan bahkan semesta. Inilah cakra mahkota, pusat energi yang sering disebut sebagai pintu menuju kesadaran tertinggi. Namun, ada sesuatu yang jarang diungkapkan. Cakra mahkota bukan sekadar bunga lotus berdaun 1000 yang digambarkan indah dalam teks kuno. Ia bukan hanya mitos spiritual yang diselimuti puisi. Di balik simbolnya tersembunyi rahasia yang, jika dipahami, bisa mengguncang keyakinan kita tentang siapa sebenarnya manusia. Mengapa? Karena cakra ini adalah titik di mana batas antara manusia dan kosmos mulai larut. Sejak ribuan tahun lalu, para yogi, pertapa, dan bijak bestari dari berbagai tradisi berbicara tentang pencerahan, sebuah keadaan di mana diri lenyap dan yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Tetapi, apakah pencerahan itu hanya sebuah legenda? Ataukah benar ada pintu masuk yang dapat kita temukan dalam diri kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita telusuri dalam video ini. Kita akan menyingkap bagaimana cakra mahkota dipandang dalam teks kuno, mengapa rahasianya sering disembunyikan dari orang awam, dan bagaimana energi ini bisa menjadi jembatan antara pikiran manusia yang terbatas dengan kesadaran semesta yang tanpa batas. Namun hati-hati, karena semakin dalam kita masuk ke wilayah ini, semakin kita menyadari bahwa yang kita cari bukanlah pengetahuan yang bisa dikuasai, melainkan pengalaman yang bisa membakar segala ilusi. Dan mungkin, pada akhirnya, Anda akan menyadari bahwa rahasia terbesar dari cakra mahkota bukanlah tentang membuka sesuatu yang baru, melainkan menyadari apa yang selama ini sudah ada. Jadi, bersiaplah. Kita akan menyingkap tabir yang selama berabad-abad hanya dibisikkan di kalangan tertutup. Inilah apa yang tidak pernah diceritakan tentang cakra mahkota. Sejarah tentang cakra mahkota, atau yang dalam bahasa Sanskerta disebut Sahasrara, dapat ditelusuri jauh ke dalam tradisi kuno India. Dalam naskah-naskah spiritual seperti Upanishad dan teks yoga klasik karya Patanjali, manusia selalu digambarkan sebagai makhluk berlapis, bukan hanya tubuh fisik, melainkan juga tubuh energi yang tersusun dalam pusat-pusat kosmik yang kita kenal sebagai cakra. Sahasrara ditempatkan di puncak kepala, digambarkan sebagai bunga lotus dengan 1000 kelopak yang mekar sempurna. 1000 kelopak ini bukan sekadar angka, melainkan simbol dari kesempurnaan tak terbatas. Sebuah titik di mana segala perbedaan lenyap dan hanya kesatuan yang tersisa. Dalam tradisi Vedanta, ia adalah tempat di mana Atman, jiwa individu, menyatu dengan Brahman, kesadaran universal. Namun, gagasan tentang pusat energi di kepala bukan hanya milik India. Dalam tradisi Mesir kuno, simbol matahari yang diletakkan di atas kepala Firaun melambangkan mahkota cahaya, sebuah energi yang menghubungkan raja dengan kekuatan ilahi. Di dalam teks Gnostik, kita menemukan gambaran mahkota cahaya yang dikenakan oleh jiwa ketika mencapai kesempurnaan. Bahkan dalam ikonografi Kristen, halo yang melingkar di atas kepala para santo dan nabi adalah gema dari pengetahuan kuno tentang pusat kesadaran ilahi di dalam diri manusia. Tapi mengapa rahasia ini tidak banyak dibicarakan secara terbuka? Sejak dahulu, pengetahuan tentang cakra mahkota dianggap berbahaya bila jatuh ke tangan yang salah. Para guru spiritual percaya bahwa pintu menuju kesadaran tertinggi ini hanya boleh dibuka oleh mereka yang telah memurnikan hati dan pikiran.
tanpa fondasi kebijaksanaan, keterhubungan dengan energi ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam ilusi baru. Ego spiritual yang lebih halus namun lebih berbahaya. Secara filosofis, cakra mahkota adalah paradoks. Ia digambarkan sebagai tujuan akhir perjalanan spiritual. Namun pada saat yang sama, ia bukan sesuatu yang dicapai dengan usaha. Ia bukan seperti pintu yang dipaksa dibuka, melainkan seperti langit yang tiba-tiba menyibak, memperlihatkan luasnya tanpa batas. Seorang mistikus sufi menggambarkannya sebagai titik di mana penari dan tarian menjadi satu. Inilah sebabnya mengapa pembicaraan tentang cakra mahkota sering dipenuhi metafora dan simbol. Ia terlalu luas untuk dijelaskan dengan kata-kata, terlalu dalam untuk dikurung dalam konsep. Para bijak terdahulu hanya bisa memberi petunjuk, tapi tidak pernah benar-benar menguraikan sepenuhnya. Karena pada akhirnya, rahasia terbesar dari cakra mahkota hanya bisa ditemukan melalui pengalaman batin yang otentik. Dengan memahami konteks sejarah dan filosofi ini, kita mulai melihat bahwa Sahasrara bukan sekadar cakra terakhir dalam sistem energi. Ia adalah mahkota keberadaan, tempat di mana manusia berhenti menjadi sekadar manusia dan menjadi jembatan antara bumi dan langit. Cakra mahkota sering digambarkan sebagai titik akhir dalam perjalanan 7 cakra. Namun sesungguhnya ia bukanlah akhir seperti garis finish, melainkan pembalikan arah menuju sesuatu yang tak terhingga. Untuk memahami hal ini, bayangkan sebuah gunung. Kita mendaki dari kaki, melewati hutan, bebatuan, kabut, hingga akhirnya mencapai puncak. Dari puncak, pandangan kita meluas. Semua jalan yang berliku di bawah tampak kecil dan hanya ada langit tanpa batas di hadapan kita. Begitulah cakra mahkota bekerja. Ia mengangkat kesadaran kita dari keterjebakan pada jalan menuju kebebasan total dalam langit kesadaran. Apa yang jarang dibicarakan adalah bahwa Sahasrara bukan sekadar pusat energi, melainkan titik lenyapnya ego. Ketika cakra-cakra lain berbicara tentang keseimbangan, kekuatan, cinta, atau intuisi, cakra mahkota berbicara tentang hilangnya batas antara aku dan semesta. Ia adalah tempat di mana pertanyaan, siapa aku, tidak lagi butuh jawaban. Karena yang bertanya dan yang ditanya telah melebur menjadi satu. Dalam banyak tradisi mistik, pengalaman ini disebut sebagai samadhi, nirvana, atau union mistika. Namun, di balik istilah yang beragam, inti pesannya sama. Ketika cakra mahkota terbuka, realitas tidak lagi terlihat terpisah. Pohon, bintang, manusia, bahkan pikiran dan perasaan semua menyatu dalam satu tarian energi yang tak terputus. Tapi, mari kita lihat lebih dekat dari sisi energi. Sahasrara sering digambarkan sebagai pusaran cahaya putih keunguan, bergetar sangat halus, sehingga nyaris tak terdeteksi. Cahaya ini bukanlah cahaya biasa. Ia adalah cahaya kesadaran, sesuatu yang tidak bersumber dari matahari, api, atau listrik, melainkan dari inti terdalam jiwa kita. Dan inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Semakin halus energi ini, semakin sulit bagi pikiran untuk memahaminya. Pikiran mencoba meraihnya, namun justru tersandung pada keterbatasannya sendiri. Banyak orang mengira bahwa membuka cakra mahkota berarti mengalami kilatan mistis yang spektakuler, penglihatan luar biasa, bisikan malaikat, atau pemandangan kosmik. Tetapi para guru bijak berkata sebaliknya. Saat ia benar-benar terbuka, yang hadir bukanlah pertunjukan kosmik, melainkan keheningan absolut. Keheningan yang bukan berarti kosong, melainkan penuh. Penuh dengan kesadaran yang tak terbatas. Dan disinilah letak misterinya. Bagaimana sesuatu yang tampak begitu sederhana, sebuah keheningan, dapat menjadi puncak perjalanan spiritual manusia. Apakah mungkin justru dalam keheningan itu
tersimpan jawaban yang selama ini kita kejar? Pertanyaan inilah yang membawa kita semakin dalam ke inti pembahasan, menuju makna yang lebih tersembunyi dari cakra mahkota. Sebuah makna yang sering disalahpahami, bahkan dalam dunia spiritual itu sendiri. Ada sebuah kesalahpahaman besar yang sering menyelimuti pembicaraan tentang cakra mahkota, bahwa ia adalah pencapaian yang harus diraih dengan usaha keras, disiplin ketat, atau ritual rumit. Padahal, inti dari Sahasrara justru sebaliknya. Ia bukanlah sesuatu yang ditambahkan ke dalam diri kita, melainkan sesuatu yang selalu ada. Hanya saja tertutup oleh lapisan ilusi dan keterikatan pikiran. Para guru bijak mengatakan, kebenaran bukan sesuatu yang perlu dicapai, tetapi sesuatu yang perlu disingkap. Cakra mahkota adalah jendela menuju kesadaran murni. Namun jendela itu sering tertutup oleh debu keinginan, ketakutan, dan ambisi spiritual yang halus. Inilah paradoks terbesar. Semakin keras kita mencoba mencapainya, semakin jauh ia menjauh. Karena usaha itu sendiri lahir dari ego. Dan ego adalah tirai yang menutupinya. Mari kita lihat beberapa mitos yang sering beredar. 1. Mitos pertama. Membuka cakra mahkota akan memberi kekuatan supranatural. Kenyataannya, pembukaan Sahasrara bukan tentang memperoleh kekuatan, melainkan tentang kehilangan segala klaim kepemilikan. Jika kekuatan muncul, itu hanyalah efek samping kecil, bukan tujuan. 2. Mitos kedua, cakra mahkota hanya bisa dibuka oleh orang suci. Sebenarnya, benih kesadaran ini ada dalam setiap manusia, tanpa terkecuali. Tidak ada yang terlalu rendah atau terlalu kotor untuk merasakan cahaya ini, karena cahaya itu bukan milik siapapun. Ia adalah hakikat keberadaan itu sendiri. 3. Mitos ketiga, begitu terbuka, hidup akan selalu damai dan sempurna. Faktanya, kesadaran Sahasrara bukan berarti hilangnya masalah duniawi. Bedanya, orang yang tersentuh oleh energi ini melihat masalah bukan lagi sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari tarian kosmik yang lebih luas. Apa yang jarang diceritakan adalah sisi gelap dari proses ini. Ketika seseorang mulai mendekati pengalaman cakra mahkota, sering muncul rasa keterpisahan, kekosongan, bahkan kebingungan eksistensial. Pikiran merasa hilang pegangan, karena identitas lama mulai runtuh. Inilah yang oleh para mistikus disebut sebagai malam gelap jiwa. Sebuah fase di mana cahaya terasa jauh, namun sebenarnya kita sedang berada di ambang pintu keheningan yang lebih tinggi. Dan ada satu lagi rahasia yang hampir tak pernah dibicarakan. Cakra mahkota tidak bisa dibuka dengan cara biasa. Ia hanya mekar ketika seluruh lapisan diri, tubuh, emosi, pikiran, selaras dengan getaran kesadaran yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Sahasrara bukanlah saklar yang bisa dinyalakan, tetapi bunga yang mekar ketika tanah, air, udara, dan cahaya sudah harmonis. Disinilah letak kebijaksanaan kuno yang sering terabaikan. Para yogi, sufi, dan pertapa dari berbagai tradisi tidak pernah mengajarkan Sahasrara secara langsung. Mereka memberi latihan pernapasan, meditasi, doa, atau pelayanan tanpa pamrih, semuanya untuk memurnikan lapisan diri. Karena mereka tahu, ketika hati sudah jernih, ketika ego tidak lagi mendominasi, cakra mahkota akan mekar dengan sendirinya. Jadi, mungkin rahasia terbesar dari cakra mahkota adalah ini, bahwa kita tidak pernah benar-benar mencapai dia. Justru ketika kita berhenti mengejar, ketika kita menyerah sepenuhnya kepada arus kehidupan, ia hadir, diam, terang, dan tanpa batas. Jika kita melihat ajaran-ajaran kuno, satu hal selalu ditekankan. Cakra mahkota bukanlah sesuatu yang bisa dipaksa terbuka. Ia lebih mirip seperti bunga lotus yang mekar ketika musimnya tiba. Namun, ada cara-cara yang dapat menyiapkan tanahnya, membersihkan ruangnya,
dan menciptakan kondisi agar kesadaran kita lebih peka pada getaran halus di puncak kepala ini. Pertama adalah keheningan. Keheningan di sini bukan hanya berarti duduk diam tanpa suara, melainkan menciptakan ruang di dalam diri. Ketika pikiran terlalu bising, energi halus dari sahasrara sulit terasa. Dengan membiasakan diri meluangkan waktu sejenak untuk hening, entah dengan memperhatikan napas, memandang langit malam, atau sekadar menyadari detak jantung, kesadaran perlahan belajar untuk melembut. Dalam kelembutan itu, sesuatu yang lebih halus dapat hadir. Kedua, keseimbangan tubuh dan pikiran. Banyak tradisi menekankan bahwa energi tertinggi tidak akan mengalir lancar jika lapisan bawah manusia masih penuh hambatan. Itu sebabnya praktik sederhana seperti menjaga tubuh tetap sehat, mengolah emosi dengan jernih, dan membersihkan pikiran dari dendam atau rasa iri menjadi fondasi penting. Ketika lapisan bawah selaras, energi yang halus di atas kepala akan terasa lebih nyata. Ketiga, kesadaran pada transendensi. Cakra mahkota selalu dikaitkan dengan perasaan menyatu dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri. Bagi sebagian orang, itu bisa hadir lewat doa atau rasa syukur. Bagi yang lain, melalui rasa kagum pada keindahan alam atau misteri kosmos. Momen ketika kita merasa kecil, namun sekaligus terhubung dengan sesuatu yang agung, adalah cara alami sahasrara berbisik kepada kita. Keempat, melepaskan keterikatan. Rahasia kecil yang jarang diungkap adalah bahwa energi cakra mahkota hanya benar-benar terasa ketika kita tidak lagi terlalu melekat pada hasil, ambisi, atau bahkan pada pencapaian spiritual. Setiap kali kita berusaha terlalu keras untuk meraih sesuatu, kita justru mengencangkan pintu yang seharusnya terbuka. Tetapi ketika kita belajar merelakan, energi itu mengalir dengan sendirinya, tanpa paksaan. Dan akhirnya, ada tanda-tanda halus yang sering muncul ketika sahasrara mulai aktif. Sebagian orang merasakan sensasi hangat atau getaran lembut di ubun-ubun, seolah ada cahaya kecil yang berdenyut. Ada pula yang merasakan keheningan batin lebih dalam dari biasanya, atau pandangan terhadap hidup menjadi lebih luas dan tidak terikat pada drama sehari-hari. Tanda-tanda ini bukan untuk dikejar, melainkan sekadar dikenali. Seperti bunga yang mekar, keindahannya hanya bisa dinikmati, bukan dipaksa. Dengan demikian, penerapan praktis dari pengetahuan tentang cakra mahkota bukanlah serangkaian ritual rumit, melainkan cara kita merawat ruang batin, menumbuhkan keheningan, menjaga keseimbangan, membuka diri pada keagungan, dan belajar melepaskan. Dalam proses itu, kesadaran kita perlahan mengenali sesuatu yang selalu ada, cahaya halus di atas kepala, yang bukan sekadar simbol, melainkan jendela menuju kesatuan dengan kehidupan itu sendiri. Sepanjang perjalanan ini, kita telah menyingkap tabir yang menyelimuti cakra mahkota, sang sahasrara. Dari naskah kuno hingga simbol-simbol lintas tradisi, dari mitos yang menyesatkan hingga kebijaksanaan yang tersembunyi, semuanya bermuara pada satu kebenaran sederhana, bahwa cakra mahkota bukanlah tujuan yang bisa dikejar, melainkan kesadaran yang selalu ada, menunggu kita untuk menyadarinya. Kita telah melihat bahwa ia bukan sekadar bunga 1000 kelopak yang digambarkan indah dalam kitab suci, melainkan pintu menuju keheningan tanpa batas. Bahwa ia bukan tentang memperoleh kekuatan supranatural, melainkan tentang lenyapnya ego dan lahirnya pandangan baru terhadap kehidupan. Dan yang paling mengejutkan, ia bukan sekadar puncak perjalanan spiritual, melainkan ruang tanpa ujung, di mana semua perbedaan melebur dalam satu kesadaran universal. Cakra mahkota mengajarkan sebuah paradoks. Semakin kita mengejarnya,
semakin jauh ia tampak. Namun, ketika kita berhenti berlari, ketika kita berani hening, ketika kita merelakan segala ambisi untuk menjadi, ia hadir bukan sebagai sesuatu yang baru, tetapi sebagai kesadaran yang selalu menyertai kita sejak awal. Mungkin inilah rahasia yang tidak pernah diceritakan dengan gamblang, bahwa Sahasrara bukanlah sesuatu yang dapat dicapai, melainkan sesuatu yang ditemukan di balik segala lapisan ilusi. Ia adalah mahkota yang tidak perlu diperebutkan, karena ia sudah ada di atas kepala setiap manusia. Dan kini, pertanyaannya kembali kepada kita masing-masing. Jika pintu menuju keheningan itu sudah selalu terbuka, apakah kita berani melangkah melewati batas pikiran untuk sekadar menyadarinya?